si Sudi untuk menyiarkannya, saudara. Yang disiarin kalau FPI lagi kempang liberal baru masuk TV, saudara. Ya tapi saudara, tidak ada masalah. Yang penting kita berjuang terus, mau disiarin ataupun tidak disiarkan. Betul? Siap berjuang, siap berjuang. Takbir, takbir. Front Pembela Islam atau FPI menuai pro kontra. Beberapa pihak meminta agar organisasi yang dibina oleh Habib Rizik Syihab ini dibubarkan. Salah satu yang saat ini disoroti adalah pernyataan dari Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman, yang mengaku menginstruksikan jajarannya untuk mencopot baliho Habib Rizik Syihab di sejumlah titik di Jakarta dan mengancam akan membubarkan FPI. Banyaknya pihak yang ingin membubarkan FPI membuat Habib Rizik bertanya-tanya hingga ia mengungkapkan jasa-jasa besar FPI untuk NKRI yang jarang disoroti publik. Hal tersebut diungkapkan Habib Rizik dalam sebuah ceramah yang diunggah dalam sebuah video di akun YouTube Aswaja TV pada Senin 23 November 2020. Awalnya Habib Rizik mengungkapkan kekecewaannya terhadap media-media televisi Indonesia yang dinilainya tidak adil terhadap FPI dengan hanya menampilkan sisi buruknya saja dari organisasi yang ia bina tersebut. Habib Rizik merasa banyak kegiatan positif FPI yang luput dari pemberitaan media televisi. Ia menilai bahwa selama ini media hanya mempertontonkan kejelekan FPI saja, tetapi tidak pernah menayangkan sedikit pun kebaikan dari FPI. Habib Rizik memberi contoh kasus ketidakadilan para media televisi yang menayangkan berita terkait FPI. Tapi ada yang nanya, Habib, itu FPI gimana sih? Anarkis, sampai mau dibubarin? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? 2 jam. Habib saya udah nyelek-nyelek kaki. Jawab. Singkat saja, saudara, memang saya tidak pernah mengatakan anggota FPI itu suci, tidak salah, enggak. Anggota mereka di berbagai daerah, saudara, ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Yang berpendidikan mudah diaturnya, yang tidak berpendidikan sulit dibinanya, tapi kami tetap membina. Nah, yang gak berpendidikan ini kalau ibarat petasan, ada yang sumbunya panjang, meledaknya lama, ada yang sumbunya pendek, disundut sedikit dia meledak, saudara. Ada petasan yang gak pakai sumbu, dibanting dia meledak. Nah, yang begini nih yang repot diatur, saudara. Karena itu saya sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri, anggota FPI mana saja termasuk pengurus dan pemimpinnya, kalau mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, proses secara hukum yang berlaku, kita tidak akan pernah membela dan melindunginya. Takbir. Cuma saya juga minta, tolong media TV kalau menyiarkan berita yang adil. Betul? Tahun 2000 Laskar FPI menyerbu tempat biliar. Itu filmnya disetel sampai sekarang. Sudah 13 tahun. Ditulisnya FPI menyerang tempat biliar, 13 tahun diputer, saudara. Saya pengen adil. Betul diserang, tapi kenapa? Betul FPI salah, tapi sebab tulis FPI menyerang tempat biliar karena dijadikan ajang judi, prostitusi, dan ekstasi. Tulis dong semuanya. Betul? Kalau ditulis lengkap, biar masyarakat yang menilai. Betul? Ini enggak. Yang disiarin, saudara, tempat biliar tahun 2000, soal kasus Monas tahun 2008, yang terakhir soal Kendal dan Lamongan, saudara. Saya tidak pungkiri, silakan diproses. Kalau mereka salah, katakan salah. Nggak boleh kita bela yang salah. Betul? Betul? Cuma saya... Kekecewaannya tersebut
membuat Habib Rizik mengungkit jasa-jasa besar FPI untuk NKRI. Dirinya mempertanyakan kenapa kebanyakan media televisi sama sekali tidak menayangkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh FPI. Nah, berikut ini adalah daftar kontribusi FPI yang diungkapkan oleh Habib Rizik Syihab. Kenapa saat FPI mengevakuasi 100.000 mayat pasca tsunami Aceh, tidak satu televisi pun yang menyiarkan, saudara? Dua, tatkala FPI bekerja sama dengan Kementerian Sosial melakukan bedah kampung, ribuan rumah fakir miskin kami perbaiki dengan bantuan Kementerian Sosial, saudara. Di Pasuruan, di Gresik, di Depok, di Purwakarta, di Jakarta, kenapa tidak masuk TV? Ketiga, saudara, nggak sampai di situ. Tatkala kami kerjasama dengan Kementerian Agama, turun ke desa-desa di Jawa Barat, berdakwah mengembalikan warga Ahmadiyah untuk kembali kepada agama Islam. Ribuan warga Ahmadiyah masuk Islam lagi, saudara. Bahkan di satu kecamatan Tenjok Waringin di wilayah Tasik, 800 orang satu kampung Ahmadiyah masuk ke dalam Islam. Kenapa tidak disiarkan TV, saudara? Nah, sampai di situ, bagaimana terjadi gempa di Padang, gempa di Jawa Barat, letusan Merapi di Jogja, dan lain sebagainya. Tidak satu pun televisi sudi untuk menyiarkannya, saudara. Yang disiarin kalau FPI lagi kempang liberal baru masuk TV, saudara. Ya tapi saudara, tidak ada masalah. Yang penting kita berjuang terus, mau disiarin ataupun tidak disiarkan. Betul? Siap berjuang, siap berjuang.